Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Pramana dengan NIM 2403020109 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hindu Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktek saya dalam mengirim email menggunakan Gmail SMTP. Ya, contohnya di sini di halaman kontak. Nah, yang dimana di halaman kontak ini terdapat form untuk hubungi dari admin Tani Sehat. Nah, di sini saya menggunakan nama Ridwan, habis itu alamat info, topiknya adalah buah-buahan. Nah, di sini buah yang masih buah apel, apakah masih ready untuk minggu depan? Nah, ini contoh pesan dari pelanggan ke admin. Lalu kita kirim pesan. Selanjutnya kita di sini loading. Nah, selanjutnya, di sini pesan yang sudah kita buat itu berhasil terkirim ke Gmail admin. Pada sini pesan berhasil dikirim. Terima kasih telah menghubungi kami. Nah, selanjutnya refresh. Nah, di sini sudah terdapat notifikasi pesan dari pelanggan. Nah, di sini dari pelanggan Tani Sehat dengan nama Ridwan. Lalu emailnya adalah bagiinfodata.gmail.com dengan subjek buah-buahan. Lalu isi pesannya, buah apel apakah masih ready untuk minggu depan? Nah, coba kita balas. Akan masih. Nah, di sini berarti kita bisa membalasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian codingan. Nah, di bagian codingan di sini pertama-tama saya akan membuka codingan terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan di bagian INV. Nah, yang dimana INV ini terdapat mail yang dimana mail ini yang sudah saya edit sesuai dengan saya konfigurasi Gmail untuk menghubungkan ke bagian Laravel. Nah, contohnya di sini ada mail SMTP, ada mail host smtp.gmail.com, lalu ada portnya itu ada 587, lalu ada username-nya adalah odipramana08.gmail.com, lalu ada passwordnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada di Gmail-nya, lalu ada encryption dan null, lalu ada form address yang dimana siapa yang mengirim pesan tersebut. Karena di sini yang mengirim pesan ini adalah bagiinfodata.gmail.com. Lalu form name itu namanya siapa, pelanggan Tani Sehat. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan ke bagian web.php. Nah, yang dimana di web.php ini terdapat dua root di halaman kontak. Yang pertama root get ini untuk menampilkan halaman kontak, lalu ada root get root post ini untuk mengirim form kontak, yaitu /kontak/send dengan kontak controller class dengan metode send dengan nama kontak send. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian about, bagian kontak, yang mana di kontak ini sudah digantikan dengan root kontak send, yang dimana akan diarahkan ke bagian URL /kontak/send. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian kontak controller. Nah, di bagian kontak controller ini yang pertama public function dengan metode kontak ini merupakan tampilan dari halaman kontak. Lalu ada public function dengan metode send yang dimana merequest dengan variable request ini untuk merequest data-data dari form tersebut. Nah, di sini variable request validasi yang mana untuk memvalidasi data-data tersebut. Nah, di sini
terdapat nama, email, subjek, dan pesan. Yang dimana di sini juga terdapat required, yang artinya harus diisi karena untuk mencegah kekosongan data. Lalu ada string, di bagian nama ada string dengan maksimal 255 huruf. Lalu ada email dengan isiannya email. Lalu ada subjek, isiannya required string dengan maksimal 255. Lalu ada pesan, required, dan string. Nah, kenapa sih pesan ini tidak mengisikan max? Karena pesan itu bersifat bebas, kita bisa mengetik pesan itu sebebas-bebasnya sesuai dengan apa yang ada di permasalahan kita. Lanjutnya kirim email. Nah, kirim email ini yang dimana mail to itu artinya alamat tujuan email. Contohnya di sini alamat tujuan email ini ke siapa? Ke bagian admin. Contohnya di sini ada admin odipramana08.gmail.com. Dengan metode send dengan kontak. Dengan kontak mail ini merupakan bagian dari mail/kontak mail yang ada di bagian di sini. Nanti saya akan jelaskan bagian di sini. Lalu request akan menampilkan atau gimana semua data dari Google Form, semua data dari formnya tersebut. Nah, selanjutnya setelah pelanggan itu mengirim, maka pelanggan itu akan kembali ke halaman kontak dengan return redirect. Redirect itu artinya kembali, tapi dengan notifikasi sukses, pesanan berhasil dikirim, terima kasih telah menghubungi kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kontak mail. Nah, kontak mail ini di sini ada bagian public variable data, yang dimana variable data ini berisikan data-data yang sudah dikirim. Isian datanya public function dengan metode construct variable data, yang di sini merupakan data dari variable data yang sudah yang dikirim oleh pelanggan. Nah, selanjutnya di bagian public function dengan metode build, yang artinya return variable from dari siapa. Contohnya sini ada odipramana.gmail.com dengan nama pelanggan Tani Sehat. Habis itu reply to ini artinya balasan akan dikirim kemana. Contohnya di sini balasan akan dikirim ke bagian yang sudah from to sudah terdapat, yang tadi itu sudah terdapat alamat pengirimnya. Karena itu alamat pengirimnya adalah bagi infodata.gmail.com. Lalu subjek lalu berisi variabel namanya, nama pelanggannya. Lalu subjeknya itu ada, lalu ada view emails kontak. Ini merupakan istilahnya struktur template dari pesan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian emails dari kontak, yang dimana di sini di bagian view dengan folder emails isinya kontak yang mana di sini merupakan struktur dari isi pesan tersebut. Contoh sini judulnya adalah pelanggan Tani Sehat dengan berisikan nama, email, dan subjek. Nah, nama, email, dan subjek ini merupakan isinya itu adalah variabel data dari pelanggan yang sudah mengisi form tersebut. Dan begitu juga di bagian variabel data. Nah, itu cukup sekian penjelasan dari saya mengenai codingan dari implementasi praktek saya dalam mengirim email menggunakan Gmail SMTP. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.